Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Hima Channel. Tumbuhan adalah salah satu bahan pokok yang biasanya kita jadikan sebagai makanan. Nah, ngomong-ngomong tentang tumbuhan ini ya, kita di sini mau mengajak teman-teman untuk belajar sedikit belajar tentang pertanian ya. Soalnya kalau tumbuhan itu pasti berkaitan dengan pertanian. Nah, jadi di sini saya akan menjadikan salah satu teman saya yang mendalami bakat atau skillnya di bidang pertanian untuk menjadi narasumber dalam perbincangan kita kali ini. Jadi sebelah sini adalah tempat atau lahan yang digunakan untuk teman-teman saya dalam bidang pertanian. Nah, jadi itu teman saya ada di dalam situ ya, itu ada di dalam situ. Oke, langsung saja teman-teman kita kita mengunjungi teman saya. Ayo, langsung saja. Nah, di situ ada teman saya sedang membuat benih. Sebelah situ ada yang sedang membuat benih. Nah, yang di sebelah sini, nah ini adalah saya kurang tahu. Jadi ini teman saya yang mau saya ajak berbincang-bincang itu yang ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ganggu nggak nih mau saya ajak ngobrol ini? Enggak sih. Enggak ya. Nah, ini dia teman-teman, santri yang ikut mendalami bakatnya di bidang pertanian. Kang mau mau belajar sedikit tentang pertanian. Kan katanya sampean ikut bidang pertanian ya. Ini sudah terbukti di belakangnya sini ada namanya apa ini Kang? Iki namanya tempat penyemaian. Oh, tempat penyemaian. Ini sudah terbukti bahwasanya beliau ini mendalami bakatnya di bidang pertanian. Oke, untuk permulaan perkenalan dulu ya, biar teman-teman yang menyaksikan YouTube ini bisa tahu siapa sampean. Namanya siapa ini? Kang Taufik. Namanya Kang Taufik. Kang Taufik sajalah ya. Ya. Kang Taufik, nama lengkapnya siapa? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Terus untuk daerah asal. Banyumas. Dari Banyumas. Jawa Tengah. Oh, ternyata banyak ya temannya di sini yang dari Banyumas itu. Mayoritas Banyumas. Oke. Ini langsung saja. Kan sampean kan di bidang pertanian nih. Bidang pertanian. Jadi kalau menurut sampean itu definisi dari pertanian itu apa? Menurut sampean saja. Sebenarnya sih kurang paham sih ya. Mungkin ya suatu kegiatan yang berkaitan dengan perawatan tanaman mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Saya nggak paham. Jadi menurut sampean itu pertanian adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan tanaman. Mungkin. Itu kan menurut sampean, jadi bebas dong. Bebas kalau menurut sampean itu. Terus untuk sekarang ini sampean sedang menangani proyek apa ini? Ini baru mau mulai membuat penyemaian. Ini baru membuat kotak, belum selesai, masih kurang. Oh, jadi sampean mau membuat kotak. Ini seperti ini. Iya. Terus selama ini sampean itu kan berarti kan setiap hari mengurusi tanaman seperti ini ya. Apakah itu full jam sanggar itu sampean gunakan untuk bertanam seperti ini atau ada lagi yang lain? Enggak sih, biasanya hafalan kalau enggak. Hafalannya itu hafalan apa? Ya tentang ilmu pertanian, mantan. Oh, jadi hafalan materi gitu ya, materi. Terus materi yang sudah sampean pelajari itu tentang apa saja? Ini baru tanah, belum banyak sih. Oh, belum banyak, baru tanah. Jadi untuk tentang tanah ini ya, kan sampean katanya baru belajar tentang tanah. Untuk tanah ini ilmu apa saja yang sudah sampean dapatkan tentang tanah?
mungkin ya seperti kandungan seperti itu. Jadi di tanah kan itu kan memiliki beberapa unsur, ada mungkin ada mineral, ada humus, dan juga ada air dan juga udara kan di tanah. Nah, dan itu kan kebanyakan dari 4 perbandingan itu kan lebih banyak mineral, karena kan sebenarnya berasal dari tanah itu sendiri, mungkin dari pelapukan batuan itu banyak dari tanah kembali ke tanah kan seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk apa namanya, apakah itu semua tanah atau tanah itu dibagi menjadi beberapa jenis gitu? Kalau jenis sih banyak sih, ada mungkin ada tanah humus, juga ada tanah vulkanik, juga ada tanah litosol, juga ada tanah gambut, juga ada tanah apa itu pasir, juga ada tanah lempung, tanah liat, banyak sih. Banyak ya. Jadi ternyata teman-teman ya, tanah itu nggak cuma satu, maksudnya jenis-jenisnya itu ada banyak. Terus kalau untuk pertanian seperti ini, itu tanah yang paling cocok digunakan untuk menanam itu tanah apa? Mungkin tanah humus sih ya, karena di situ kan mengandung banyak material organik yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai nutrisi. Kalau yang lain mungkin kan ya ada, tapi kan mungkin kurang. Jangan kayak tanah liat atau tanah lemu kan itu kan mungkin ada, tapi kan sedikit. Juga kalau tanah lemu itu kan untuk penyerapan airnya kurang. Gitu. Oke. Terus tadi kan sampean kan sudah menyebutkan banyak apa ya namanya jenis-jenis tanah ya, banyak. Itu kira-kira sampean tahu nggak sih kalau misal tanah humus itu tanah yang seperti apa, tanah apalagi seperti apa gitu, bisa nggak disampaikan biar teman-teman Tahu sih, tapi nggak semua. nggak semua Saya yang lupa itu. sampean tahu saja. Yang tapi mungkin tanah humus itu kan biasanya ciri-cirinya biasanya berwarna hitam. Jadi ketika itu remah, nggak lengket. Nah itu kan biasanya mengandung banyak sekali bahan-bahan organik. Terus yang lainnya Mungkin tanah pasir itu mungkin untuk kandungan unsur hara mungkin ya kurang, karena apa ya, daya ikatnya kurang lah. Ketika bagi air juga kurang, tidak bisa menyimpan. Kalau tanah apa tadi, tanah pasir ya? Iya. Kalau tanah pasir itu ciri fisik kalau tampak mata itu seperti apa? Mungkin ketika diangkat, mungkin kita saburkan itu langsung biar iya, nggak bisa ya, nggak beda lah dengan tanah seperti ini kan beda. Terus yang lain tadi kan ada tanah humus, tanah pasir, terus ada apa lagi? Ada tanah gambut. Kalau tanah gambut saya kurang paham sih jenis ciri fisiknya gimana. Mungkin ciri-cirinya biasanya kan itu hasil dari hasil tanaman-tanaman sing wis terdegradasi, mungkin wis berubah menjadi tanah seperti itu. Berarti dari tumbuhan menjadi tanah itu namanya tanah gambut. Seperti biasanya kalau di bawah pohon pring itu mungkin seperti itu kurang lebihnya. Oh, di bawah pohon Itu kan iya kan, itu kan tanahnya seperti itu. Kalau pernah lihat kurang lebih seperti itu. Terus yang lainnya? Yang lainnya tanah apa sih? Tanah vulkanik. Itu biasanya berada dekat Gunung Merapi. Gunung berapi. Itu Cirinya saya kurang paham karena nggak pernah melihat langsung. Cuma materi yang saya tahu seperti itu. Biasanya hasil dari material vulkanik yang keluar dari dalam gunung. Terus ada lagi nggak sih yang lain yang biar semakin banyak semakin baik? Soalnya biar teman-teman yang melihat ini juga semakin banyak ilmunya gitu loh, Bang. Apa sih? Kurang paham sih kalau yang lain, cuma tahu itunya saja. Terus selama ini sampean pernah menanam apa saja selama mendalami bakat di sini? Yang perlu saya tanam itu sawi. Kalau dulu sih pernah seperti lombok. Tapi kalau sekarang baru sawi ya. Selama sampean menanam sawi ini apa saja sih, maksudnya kan namanya tumbuhan kan pasti mengalami ada penyakit, terus apa saja yang sudah pernah sampean alami? Dari beberapa pengalaman itu kebanyakan kalau sawi itu ulat yang sering menyerang. Itu sulit pengendaliannya, harus gimana ya, pakai sering diteliti pakai tangan lah kalau
obat mungkin ya. nggak jadi organik. Hmm. Terus sampean kan katanya tadi banyak ular ya, banyak ular. Terus Bukan ular, ulat. oh iya ulat. Kalau nggak ulat teman-teman. biasanya Bukan kalau ular. sekarang sih ulat sepertinya jarang, cuma ayam kalau sekarang. Kalau untuk ulat tadi, terus cara penanganan dari sampean tadi gimana? Kalau kemarin sih ya cuma di itu pakai tangan, belum bisa, belum Manual. nemu obatnya ya. Terus untuk apa kendala selain itu ada enggak? Saya itu mungkin apa sih, malas kadang sih. Itu kan dari diri sampean ya, maksudnya mungkin kendala seperti apa ya, bibitnya mungkin itu sampean bibitnya buat sendiri atau Kalau sekarang sih beli sih. beli? Itu kira-kira harganya berapa sih? Kalau kemarin bungkus itu 25. Satu bungkus 25 itu sudah 100%, maksudnya semua biji jadi atau masih banyak yang belum, atau berapa persen yang sudah jadi? Nggak tahu sih ya, itu kan apa ya, mungkin soal jadi atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi kalau mungkin kalau dari persentase kebagusannya mungkin ya ada yang baik ada yang tidak sih. Mungkin dari segi pertumbuhan kan ada yang mungkin lebih cepat, ada yang kadang nggak tumbuh-tumbuh. Biasanya yang sintetik kendala kan seperti itu ya, entah itu mungkin dari pupuknya atau gimana, saya belum itu, jadi belum menguasai betul ya. Terus untuk menanam, sama kan kemarin menanam sawi ya. Untuk menanam sawi itu apa media yang sampean gunakan itu apa saja? Ini cuma pakai tanah, paling tambahan itu sekam, terus itu apa, kotoran kambing, pupuk ya. Terus untuk apa ya namanya, perbandingannya itu berapa banding berapa? Kalau di tanah langsung biasanya itu tanahnya saya nggak takar, cuma itunya apa, sekam sama itunya satu-satu. Tapi kalau di polybag, ini saya mau mencoba di polybag, itu saya bandingkan satu-satu. Berarti tanah satu, sekam satu, kompos juga satu. Ini kan sampean kan mencobanya di tanah ya. Memangnya semua jenis maksudnya gini, semua pertanian itu hanya bisa ditanam di tanah atau ada yang lainnya? Bisa di yang lain, mungkin kan ada pakai tanah, ada juga yang pakai air, itu disebut hidroponik. Ada juga yang pakai mungkin sabut kelapa juga bisa sebagai medianya. Sampean pernah mencoba yang lain nggak? Yang lain belum. Belum pernah? Belum. Memang kalau untuk keunggulan ya, antara hidroponik terus apa tadi sabut kelapa itu dan tanah itu, menurut sampean yang paling unggul itu yang mana? Paling unggul kalau saya ya mungkin tanah, karena saya yang lain belum mencoba jadi belum tahu. Gitu. Jadi berhubung Kang Topik ini belum pernah mencoba tanaman hidroponik terus apa tadi sabut kelapa, dia baru mencoba di tanah. Ini kira-kira berapa hari ini? Ini bukan saya yang nanam, itu teman saya. Sampean. Untuk membuat ini namanya apa? Penyemaian. Untuk membuat penyemaian ini biasanya sampai siap ditanam di polybag atau tanah itu berapa lama? Biasanya kalau tergantung sih. Biasanya kalau seperti sayuran mungkin sawi atau apa itu kan paling 15 hari sampai 20 sudah siap. Kalau lombok saya belum pernah juga. Mungkin ya kurang lebih sama mungkin, tapi saya belum pernah sih. Mungkin ya sama. Sampean pernah menanam sayur apa ya? Sayur kangkung belum? Pernah belum? Yang pernah Kang Hasan. Oh, yang pernah Kang Hasan. Sampean nggak pernah? Kalau cuma membantu sih. Cuma membantu ya. Berarti sampean tahu nggak berapa lama kangkung itu siap panen? Biasanya itu kalau yang kemarin sekitar 20 sampai 25 hari. Berarti cepet ya?
lumayan. Kalau lebih biasanya kan agak keras itu batangnya. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau menanam sayur yang cepat itu tanam saja kangkung ya, tanam saja kangkung. Soalnya baru 25 hari saja sudah siap panen ya, sudah siap panen itu kangkung, dicatat ya, dicatat. Terus untuk komposisi sekarang Kang, komposisi tanah yang baik untuk apa ini namanya ditanami tumbuhan sayur mayur lebih tepatnya, itu komposisinya apa saja dan berapa saja gitu. Mungkin yang biasa saya perhatikan mungkin ada tanah, sekam, dan juga itu kompos. Kalau sekam biasanya kan untuk sebagai penyimpanan air dan juga sebagai menjaga pori-pori tanah dan nggak gembel, jadi akar bisa apa itu leluasa dalam tumbuh seperti itu. Terus kalau untuk kompos itu gunanya sebenarnya untuk apa sih? Kompos itu untuk nutrisi, mungkin untuk biasanya sih yang baik kan ada kebutuhan tanaman kan ada nitrogen, ada fosfor, kalium, yang apa itu enggak, itu kan ada makro karo mikro. Kalau makro itu kan yang kebutuhan besar seperti itu tadi, nitrogen, fosfor, kalium, itu yang paling penting. Kalau memangnya di dalam kompos itu kandungannya apa saja? Macam-macam sih. Apa saja kira-kira? Nitrogen juga ada, fosfor, kalium, dan juga unsur mikro seperti ada molibdenum, ada seng, ada apa itu kalsium juga ada, terus zinc juga ada, ya banyak sih. Itu kan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kalau pengaruhnya sih saya kurang paham, makanya jarang sih kalau apa menggunakan seperti itu. Biasanya yang saya gunakan itu ya 3 itu, antara fosfor, nitrogen, sama kalium. Yang sering saya itu pelajari. Gitu. Jadi kalau misal saya menanam tapi nggak saya kasih sekam sama kompos, bisa nggak? Bisa, Tapi cuma nggak bisa tumbuh maksimal. Kurang subur gitu. Ibaratnya wong raman kan ya kuru kan seperti itu. Kurang gizi. Iya. Kurang gizi. Jadi kalau tapi bisa hidup kan? Bisa ya. Asal ada airnya. Tapi kalau nggak ada air Ya mati, kan panas. Terus untuk sampean kan nanamnya di belakang situ ya. Untuk pengambilan airnya sampean dari sungai pakai sanyo. Dari sungai? Dari sungai langsung. Jadi tadi kan sampean kan sudah sedikit ilmu yang sudah sampean dapatkan, sudah sampean salurkan untuk teman-teman yang menonton video ini. Terus untuk selanjutnya kira-kira harapan sampean apa? Harapan dalam hal apa lagi? Ya dalam bidang pertanian lah, misalnya apa? Dalam bidang pertanian. Bisa menguasai seperti merawat dan juga itu menjadi petani yang profesional, iya, mungkin seperti gitu itulah. ya. Kurang lebih. Menjadi petani yang profesional. Iya, itu menurut saya itu cita-cita yang sangat mulia loh, Kang. Soalnya manusia tanpa tumbuhan itu gimana ya? Saya nggak bisa membayangkan, soalnya yang manusia makan saja pasti tumbuhan ya kan, sayur. Jadi kalau menjadi seorang petani yang profesional itu tepuk tangan ya buat sampean. Oke. Terus untuk harapan kedepannya untuk sanggar di sini. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adiknya itu apa? Untuk harapan sih ya masing-masing sangat bisa maju lah, bisa berkembang dan masing-masing bidangnya. Bisa berkembang, bisa maju sesuai dengan ilmu yang sudah dipelajari. Oh iya, saya hampir lupa nih. Jadi sampean ini di sini itu kan bidang pertanian, itu pertanian apa? Jenis pakai tanah. Iya, kan tadi saya sudah tanya tanah, maksudnya itu
pakai obat-obatan apa? Soalnya Wah. sekarang kan ada petani organik, petani apa namanya itu. Kalau yang saya sedang garap sih petani organik. Jadi pakai apa itu? Kompos hasil kotoran ternak. Juga saya membuat fermentasi dari beberapa yang sudah saya buat, diantaranya itu hasil pesusan air beras. Oh, sampean juga buat fermentasi ya? Dan juga ini hasil membuat air lindi lah. Jadi biasanya kan kalau panen biasanya kan ada yang tersisa atau apa itu saya simpan di sini busukan. Jadi kan nanti kan membusuk kan ada airnya, saya simpan sebagai pupuk kembali. Iki wis gawe dadi mau ndelok. Mungkin untuk kedepannya sampean bisa ya bagi tips bagaimana cara kayak gitu, cara membuat fermentasi ini namanya apa pupuk? Air lindi. Air lindi bisa ya buat tutorial gitu ya? Iya. Oke, bisa ya. Memangnya kelebihan petani organik dengan petani anorganik, petani apa namanya? Yang bukan Anorganik. Anorganik gitu. Itu apa? Kelebihannya apa sih petani organik? Kelebihannya sih ya mungkin bagi lingkungan lebih ramah. Ramah. Mungkin nggak ada pencemaran. Seperti itu. Mungkin bagi tanah juga lebih bisa menjaga keseimbangan alam kan seperti itu. Jadi seperti hewan-hewan di dalam tanah kan nggak mati, bisa itu seperti cacing dan juga bakteri yang lainnya kan bisa mengolah tanah. Sepertinya biasanya kan untuk menyimpan cadangan air, jadi nggak rusak. Jadi biar nggak merugikan makhluk yang lain ya. Ya sudah Kang, terima kasih atas ilmu yang sudah sampean sampaikan ya. Semoga bagi teman-teman yang menonton video ini bisa bermanfaat. Terus mungkin untuk teman-teman yang ingin bertani juga bisa terus ikuti channel Hima ini. Soalnya untuk kedepannya pasti akan kita tayangkan tentang bagaimana sih cara bertani yang baik, terus cara membuat pupuk, terus pokok tentang pertanian. Oke teman-teman, terima kasih ya Kang ya. Oke, untuk teman-teman sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.